وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة
لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin wa bihi nasta'inhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu rabbuna jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu fi kitabihil karim wa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam keadaan sehat dan alhamdulillah kita
menyempatkan diri kita untuk sama-sama kita duduk di majelis zikir, majelis ilmu. Semoga Allah memberkahi keadaan kita sekalian. Tidak lupa kita bersalawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan malam ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Tauhid. Minta maaf kita loncat di bab sihir. Syekh Sulaiman Syekh At-Tamimi menempatkan beberapa ayat dalam kitab Tauhid pada bab sihir. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 102, kemudian di surah An-Nisa ayat 54. Kita baca yang di surah Al-Baqarah ayat 102, dan nanti kita tambah satu di surah yang lain yang juga berbicara, bahkan secara khusus bicara tentang sihir. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna asy-syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Allah berfirman, wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang disebut-sebut atau dibaca oleh syaitan, para syaitan mengenai kerajaan Nabi Sulaiman. Imam Ibn Katsir mendatangkan penjelasan bahwa yang dimaksud mereka yaitu Yahudi, orang-orang Yahudi yang menuduh bahwa kemampuan Nabi Sulaiman menundukkan angin, menundukkan bahkan para jin itu bagian dari ilmu sihir. Maka Allah kemudian menyambung ayatnya, wa ma kafara Sulaimanu walakinna asy-syayatina kafaru. Sulaiman tidaklah kafir. Yang kafir adalah para syaitan. Apa salah satu sebabnya? Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Syaitan itulah yang mengajarkan manusia sihir. Dari sinilah nanti secara lengkap kita sebutkan, tapi tidak apa-apa, pelan-pelan kita sebut bahwa sihir itu, pelaku sihir dihukumi kafir. Jadi siapa saja yang mempelajari sihir dan mengajarkan sihir dan mempraktekkan sihir, maka dia kafir. Nanti hukumannya kita sebutkan sebentar. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan tidaklah diturunkan dua malaikat yaitu Harut dan Marut di kota Babil, atau bahasa biasanya Babilonia di Irak. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Mereka berdua yang sudah minta izin kepada Allah untuk menjelma jadi manusia, ya, mereka mengajarkan beberapa hal yang membawa mudarat. Sebelum mereka mengajar ilmu-ilmu itu, mereka sudah ingatkan bahwa
ini adalah fitnah, ini adalah ujian. Fala takfur, jangan sampai kalian kafir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, maka orang-orang pun belajar dari keduanya apa-apa yang bisa menyebabkan pasang suami istri itu berpisah atau bercerai. Yang dari sini kemudian nanti kita sebutkan bahwa salah satu jenis sihir atau bahasa orang sekarang pelet atau guna-guna yang sangat besar kedudukannya di sisi iblis adalah sihir yang membuat sepasang suami istri bercerai. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, dan mereka tidak akan bisa membuat atau memberikan mudarat kepada hamba-hamba Allah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, mereka semua kemudian mempelajari apa yang membawa mudarat dan tidak memberikan manfaat. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, sungguh mereka sebenarnya tahu apa yang mereka lakukan itu tidak akan membawa kebaikan di akhirat, bahkan mereka tidak akan mendapat jatah kebaikan di akhirat. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, sungguh buruklah jual beli mereka. Jadi belajar ilmu-ilmu seperti ini disebut sebagai jual beli. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Umumnya ayat ini saudara sekalian bercerita tentang sihir yang dituduhkan kepada Nabi Sulaiman, ya. Tetapi kemudian Allah membantahnya bahwa Sulaiman dengan seluruh kemampuannya itu bukan hasil sihir, melainkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa tentang Harut dan Marut ulama berbeda pendapat. Apakah betul keduanya malaikat yang mengajarkan sihir? Mau bercerita dan menjelaskan panjang lebar, dan beliau membantah bahwa bukan Harut dan Marut yang mengajarkan sihir. Yang mengajarkan sihir adalah syaitan. Sebab kembali ke ayat kalimat pertamanya. Ini ayat dalam surah Al-Baqarah yang dikutip oleh Syekh At-Tamimi dalam kitab Tauhid. Kita pindah ke surah yang lain yang dengannya insyaallah kita lebih bisa merinci pembahasan tentang sihir, yaitu surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Saudara sekalian, surah Al-Falaq ini lebih khusus bercerita tentang sihir, di mana sababun nuzulnya ayat ini atau surah Al-Falaq adalah Rasulullah disihir, dan ini memberikan bukti kepada kita bahwa sihir itu ada dan sihir memberikan efek. Bahkan ada sihir yang membunuh, yang kemudian ulama kita membahas apa hukuman untuk tukang sihir. Sebagian ulama kita merinci bahwa jika sihirnya membunuh, maka tukang sihirnya dibunuh, ya. Jika sihirnya tidak membunuh, maka dia dihukumi kafir, ya, dan tidak dibunuh. Itu penjelasannya. Nah, kita ke surah Al-Falaq. Sekali lagi, surah ini saudara sekalian sababun nuzulnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid ibn al-A'sam, laki-laki. Jadi Rasulullah disihir. Tetapi catatan pentingnya saudara sekalian, sihir yang mengena Rasulullah itu tidak mempengaruhi
wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Bahkan efeknya kepada Rasulullah tidak besar. Ya, efeknya cuma disebutkan Rasulullah SAW ya, dalam hadis Sahih Bukhari bahwa Rasulullah itu mendapatkan efek dari sihir seperti melakukan sesuatu, merasakan seperti melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Sampai di situ saja. Ya, efek yang menimpa Rasulullah dari sihir seorang Yahudi bernama Labid ibn al-A'sam. Yang sekali lagi ini akan menegaskan kepada kita bahwa ilmu sihir itu ada. Ayat. Berikutnya kita pelan-pelan di ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Allah kemudian mengajarkan kepada Rasulullah surah Al-Falaq ini sebagai benteng dari gangguan sihir. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Wahai Muhammad, katakanlah aku berlindung kepada Allah pencipta atau pemilik waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan atau kejahatan makhluk-makhluk. Jadi makhluk-makhluk Allah ya, itu ada yang jahat memang. Ada yang mahad, isinya itu memang keburukan, seperti dalam riwayat disebutkan bahwa yang dimaksud makhluk, kejahatan makhluk adalah jin, syaitan, dan binatang buas. Itulah sebabnya kita ulang lagi, Rasulullah mengajarkan kepada kita satu doa yang sangat penting, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, doa ini adalah doa masuk rumah, dan dia doa dalam beberapa keadaan, termasuk ketika kita masuk ke kampung orang. Berdasarkan sabda Rasulullah, "Man nazala manzilan thumma yaqulu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lan yadurruhu syai." Barang siapa yang masuk ke sebuah tempat, baik itu rumah atau ke kampung orang, lalu dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka dia tidak akan terkena mudarat. Kita lanjut. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan jika malam sudah gelap gulita. Ya. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Di sini nanti stressingnya pembicaraan tentang sihir. Dan dari kejahatan perempuan, bisa bantu saya tidak terlalu lihat terjemahannya. Kalau tahu saya salah menterjemah. Dan dari kejahatan perempuan tukang sihir ketika mereka meniup buhul-buhul mereka. Saya tidak terlalu lihat terjemahan. Kalau ada yang salah kasih tahu ya. Bisa cek di situ terjemahan surah Al-Falaq. Min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan, keburukan orang-orang yang hasad, yang dengki ketika dia mendengki. Bapak serta saudara sekalian, jika kita perhatikan dari awal ayat sampai ujung ayat, maka kita akan dapati bahwa Allah mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepadanya dari 4 keburukan. Yang pertama, min syarri ma khalaq, dari keburukan ya, dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam jika dia gelap gulita. Yang ketiga, dari perempuan-perempuan tukang sihir. Dan yang keempat, dari orang-orang yang dengki. Kalau kita perhatikan semuanya, kecuali yang di ujung min syarri hasidin idza hasad, semuanya berbicara tentang malam. Itu memberikan petunjuk kepada kita sekalian bahwa malam itu umumnya orang melakukan keburukan, kejahatan, atau kalau kita ganti kalimatnya, kejahatan dan keburukan
itu banyak terjadi di malam hari. Di malam hari. Baik. Kemudian sihir itu umumnya dilakukan di waktu malam. Ada yang praktek sihirnya di siang hari? Pernah lihat tukang sihir? Pernah lihat dukun beraksi dengan sihirnya di siang hari? Pernah lihat? Tidak pernah. Ada yang pernah lihat? Pernah? Tidak pernah lihat ya? Alhamdulillah. Berarti tidak pernah ke dukun. Kalau ada yang pernah lihat dukun itu beraksi di siang hari, itu bukan beraksi, dia belum beraksi, itu mempersiapkan di misalnya tempayan, kemudian ada beras di situ, ada minyak wangi di situ. Itu biasanya kalau minyak wangi itu kalau sihirnya pelet, mau kasih jatuh cinta orang apa dan segala macam. Ya. Kok tahu Ustaz? Ya tahulah, saya orang Mandar, udah tahu banyak. Ya. Cara bikin tuyul saya tahu. Cuma tahu caranya, saya tidak pernah praktek. Karena yang berat. Apalagi saya Ustaz, masa saya sihir? Tidak boleh lah. Kalau di Madinah lagi masa sihir. Alhasil itu dilakukan di malam hari, dan itulah sebabnya sihir dinamakan sihir karena umumnya dilakukan di waktu sahur, dan sahur itu waktu malam. Izinkan saya belok sedikit. Sekali lagi, sihir dinamakan sihir karena umumnya dilakukan di waktu sahur, dan waktu sahur itu kalau sekarang jam 5 kurang sedikit, waktu subuh berarti 4.32. Mulai jam 2 itu sudah waktu sahur. Itu waktu sahur. Jadi sah. Dan memang sah orang makan sahur jam 2. Jadi jangan lagi ada yang mengatakan itu jam 2 masih tengah malam Ustaz. Itu bukan makan sahur namanya. Itu makan tengah malam. Enggak, itu makan sahur. Karena memang waktu sahur. Bahkan boleh orang makan sahur jam 12, bahkan di awal malam. Orang makan sahur jam 9, kalau dia meniatkan sahurnya itu adalah sahur, makannya itu makan sahur, maka sah dia menjadi makan sahur. Ya. Dan itu bisa terjadi pada kita. Kalau misalnya kita lagi sendiri di rumah, ya, keluarga pada pergi semua, kita tinggal di rumah sendiri, terus kita khawatir besok tidak bangun, bisa terlambat, maka berniat makan sahur sekalipun itu baru jam 9. Ya. Bahkan baru selesai salat isya. Nah, kita kembali ke fokus tentang sihir. Min syarrin nafathati fil uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan yang meniup buhulnya untuk melakukan aksi sihir. Nah, sekali lagi, kalau begitu sihir dengan malam itu punya hubungan erat. Masalahnya adalah ujung ayatnya sebagai tambahan. Min syarri hasidin idza hasad. Apa hubungannya dengki, hasad dengan sihir? Jawabannya adalah umumnya orang itu melakukan tindakan sihir karena hasad. Karena hasad. Yang kadang-kadang sihir itu tidak menggunakan setan. Nah, sebentar kita sebutkan bahwa kadang-kadang sihir itu tidak menggunakan bantuan setan. Ya. Misalnya Ain itu tidak menggunakan bantuan jin atau syaitan, tapi dia ada. Sebagaimana sabda sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqqun. Ain itu hak. Ini pernah kejadian di zaman Rasul, ada seorang sahabat yang sangat tampan, kemudian ditatap oleh sahabat yang lain, langsung jatuh. Itu karena ain. Dan biasanya ain itu isinya hasad. Itulah sebabnya Bapak, Ibu serta saudara sekalian, ya, betul sekali apa yang dinasihatkan oleh ustadz-ustadz kondang, ya, beberapa ulama kita, juga ahli IT,
sekarang ini mengatakan hati-hati memposting foto Anda sekeluarga, terutama foto perempuan, istri dan anak-anak Anda. Ya. Anda posting foto-foto kebahagiaan, itu bisa orang hasad sama Anda, bisa kena. Apalagi juga hubungannya dengan teknologi. Kalau selalu memposting foto perempuan, itu sekarang ada teknologi X-ray yang ada lebih hebat lagi dari itu, yaitu teknologi AI, itu yang bisa membuat telanjang orang pada dia berpakaian yang ini. Dan itu biasanya dilakukan oleh orang yang hasad. Baik, itu tambahannya. Sekarang kita kembali di kalimat ini yang nanti mirip dengan di ayat surah Baqarah tadi yang kita baca. Min syarrin naffatsati fil uqad. Dan aku berlindung kepada Allah, ya, Allah ajarkan kepada Rasulullah, dan itu untuk kita semua, dari kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang beraksi meniup buhul-buhul. Buhul itu umumnya terbuat dari rambut. Jadi itu rambut diuntai, cocok. Rambut itu kumpulan rambut, kemudian diuntai, nanti dibentuk apa, terus di situ ditiup apa saja yang mau ditiup. Dan biasanya cara meniupnya itu pakai ludah. Nah, cuma saya pernah nonton pesulap merah, dibilang sihir yang pakai tusuk-tusuk boneka itu tidak ada. Tapi itu mungkin sebatas pengetahuan beliau. Tapi sebenarnya sihir dengan menggunakan media itu ada, dan itu disebut dalam ayat buhul. Ya. Mungkin di antara bapak-bapak, ibu pernah mendengar berita bahwa ada orang yang ketika diruqyah itu ternyata jinnya kasih tahu bahwa tempat sihirnya itu, buhulnya itu ditaruh di sebuah tempat yang ketika dibongkar itu biasanya ada buhul, ada untaian rambut, ada kertas-kertas atau macam-macam, dan itu bagian dari sihir. Itu yang pertama. Yang kedua, min syarrin naffatsati fil uqad. Teksnya, lafadznya adalah dan perempuan tukang sihir. Itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa saudara sekalian, tukang sihir itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Betul? Coba enggak pernah dapatkan sensus di Indonesia ini saja bahwa tukang sihir berjenis kelamin perempuan itu jauh lebih banyak daripada tukang sihir laki-laki. Enggak pernah tahu? Enggak pernah dengar, Pak, penjelasan tentang jumlah tukang sihir yang mana lebih banyak, tukang sihir perempuan atau tukang sihir laki-laki? Kalau Pak Ustadz kita pasti tahu, yang sudah sepuh biasanya tahu. Ya, lebih banyak mana Pak Ustadz? Tukang sihir perempuan atau jamak itu tukang sihir? Biasanya agak sulit disebut. Dukun, sandro, Pak, sandro. Yang mana lebih banyak sandro di Indonesia ini? Sandro laki-laki atau sandro perempuan? Perempuan toh? Iya, betul. Iya, beliau paham. Iya. Jadi sandro itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Iya. Dan yang kedua, sihirnya perempuan itu jauh lebih kuat daripada sihirnya laki-laki. Ya Ustaz, betul Ustaz? Saya bilang betul. Anda akan bilang, terus bagaimana dengan yang menyihir Rasulullah? Itu laki-laki. Sebentar kita jawab, kita sebutkan di sini. Kalau yang masih muda bisa cek buku di perpustakaan wilayah di depan Unismu itu, yang milik pemerintah. Ada buku di situ namanya, judulnya Psikologi Jung. Penulisnya memang bernama Jung. Dia orang Amerika, berkebangsaan Amerika, keturunan Cina. Dia sebutkan di situ beberapa poin bahwa jenis kelamin perempuan itu lebih gampang kena sihir, tetapi pada saat yang sama mereka lebih mudah menerima ilmu sihir.
ilmu sihir. Dia sebutkan di situ, saya agak lupa, tapi ada satu yang selalu saya ingat. Salah satu karakteristik perempuan, wanita yang dengannya dia mudah menerima ilmu sihir itu adalah lebih besarnya permainan perasaannya daripada permainan akalnya. Ya, lebih dominan perasaannya daripada akalnya. Dan beliau bilang, perhatikanlah anak-anak ketika mengadu kepada orang tuanya, anak-anak itu lebih suka mengadu kepada bapaknya atau kepada ibunya? Pasti ibunya. Kenapa? Karena ibunya itu punya kemampuan yang tidak dimiliki bapak. Kalau bapak ditempati mengadu biasa langsung marah, bahkan biasa mukul. Sedangkan ibu itu siap dia untuk menerima keluhan, curhatan anaknya, dan biasanya tidak banyak bicaranya. Kalau dia bilang, kalau pakai gaya orang Jawa itu, sudah lendo, biar aja, Yona, biar mina, sudah sabar, begitu saja. Itu hubungannya dengan sekali lagi bahwa sihirnya perempuan itu lebih kuat daripada sihirnya laki-laki, dan jumlah sihir, tukang sihir atau dukun itu lebih banyak yang perempuan daripada laki-laki. Kalau mau buktinya yang paling nyata adalah mak lampir. Itu yang berikutnya, host sekalian, min syarri naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan yang meniup buhul. Itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa sihir itu selalu menggunakan media, dan media yang paling banyak digunakan adalah benda-benda yang punya hubungan erat dengan tubuh seseorang, yaitu rambut, dan biasa menggunakan pakaian, dan rata-rata pakaian yang dimaksud adalah pakaian dalam. Jadi saudara sekalian, kalau ada peristiwa lagi nanti di berita, ya, ini kalau saya tidak salah 2 bulan yang lalu ada lagi kasus pencurian, ya, pakaian dalam di rumah kos putri. Mungkin kita dengarnya lucu bahwa penguruk mantong ini masa pergi mencuri pakaian dalam. Hei, itu bukan mencuri biasa. Itu dalam bahasa Makassar itu adalah istilahnya saranan untuk memperkuat sihirnya orang. Itu main sihir, itu mau dipakai sihir itu. Kenapa? Baju itu, saudara sekalian, punya hubungan erat dengan tubuh dan perasaan kita. Dalilnya jelas dalam surah Yusuf. Jadi ketika Nabi Yusuf sudah menjadi pembesar di Mesir, dia akan mengirim bajunya. Dia mengirim bajunya ke bapaknya Yakub. Ketika diberikan, apa kata Allah Subhanahu wa taala menukil kalimat Yakub, inni la ajidu riha Yusuf, sungguh aku telah mencium, ya, bau badannya Yusuf dari baju ini. Itu ada hubungannya. Jadi jangan mengira bahwa orang mencuri memang tidak masuk akal. Mau dia apa itu pakaian dalam? Mau dia apa? Kalau mau mencuri pakaian dalam, curi saja dia. Kalau cuma mau pakaian dalam, banyak dijual. Tapi kenapa pakaian dalamnya perempuan? Itu sara itu dipakai menyihir. Itu pelet. Dan biasanya pakaian dalam itu kalau mau dipelet orang supaya pelet cinta, itu pakai minyak wangi, dibakar. Itu minyak wanginya dipasang begini, terus diambil korek api, dijampi-jampi, baru dikasih masuk di koreknya di minyak wangi itu. Nanti dipakai semprot, itu bisa jadi pelet untuk menarik perhatian. Jangan dibantah Pak, saya mengerti betul yang begituan. Itu penjelasannya. Kemudian sihirnya laki-laki bisa kuat, bisa kuat. Tetapi
kalau laki-laki mau punya sihir yang kuat, sekuat bahkan lebih kuat dari perempuan, biasanya dia melakukan satu di antara dua berikut ini, atau bahkan dia menggabungkan keduanya. Apa itu? Yang pertama, cabul. Kalau ada orang laki-laki mau sihirnya atau perdukunannya itu kuat, salah satu syaratnya cabul. Makanya biasa dengar ada dukun cabul. Itu cabul memang. Dulu ada peristiwa tahun 90-an, ada, masih ingat, dukun AS. Iya. Itu kenapa dia membunuh tuh? Dia membunuh. Itu cabul itu. Cabul. Banyak kalau ada laki-laki, saya tidak usah sebut namanya, beberapa orang ini yang jadi korban, yang awalnya cuma dibilang, kalau saya kasih spillnya, beberapa perempuan yang artis, ya, yang jadi korban laki-laki ini, yang awal-awalnya cuma dibilang dia penasehat spiritual, yang ternyata terakhir ditemukan ternyata dia punya sihir dan sekaligus jual narkoba di dalam, dan ada beberapa artis jadi korbannya. Itu dia cabul. Bisa nanti cari-cari di Google, cari lagi, pasti dapat. Ya. Yang kedua, kalau dia tidak cabul, dia akan melakukan tindakan-tindakan kekafiran. Kalau dia bukan kafir, bukan kafir, maka dia muslim mungkin, tapi dia melakukan tindakan kekafiran. Dan itu disebut oleh buku psikologi Jung, bahwa sihir itu biasanya kuat pada perempuan, dan kalau dia berada pada laki-laki, biasanya dia melakukan tindakan yang cabul. Yang saya dapatkan yang lain, bahwa melakukan tindakan kekafiran. Sebagai buktinya, dan insya Allah cerita ini benar adanya, karena yang menyampaikan kepada saya teman sama-sama di Madinah. Begini Pak, jadi waktu kami kuliah di Madinah, cerita tentang sihir. Kemudian ada teman saya tidak salah dia orang Cirebon, dia bilang, saya punya kisah tentang seseorang. Dia bilang, ada teman saya, kawan saya itu bilang, ada teman saya sekolah di sebuah pesantren. Bapaknya teman saya itu, kata teman, itu adalah orang yang sangat dicintai oleh orang kampungnya, dan dia tidak dikenal sebagai dukun. Dia seperti biasa, dia bergaul seperti biasa, tapi kalau ada orang sakit, dia istilahnya sakti mandraguna. Kalau istilah orang ada dunia persilatan, sakti mandraguna. Bagaimana? Dia kalau mengobati orang sakit itu cuma diusap saja, seperti Nabi Isa. Kalau dia mengobati orang seperti Nabi Isa, diusap dan sembuh. Cuma dia tidak viral, dan belum ada TikTok zaman itu. Apa yang terjadi? Singkat cerita, meninggal bapak itu, bapaknya kawan itu meninggal. Nah, sang kawan ini, kawan saya itu pulang dari pesantren. Ya tentu anak-anak kalau meninggal bapaknya pasti pulang lah, dia urus bapaknya, ikut tentu berbelasungkawa untuk bapaknya. Stressingnya adalah selesai penguburan, pulanglah sang anak ini, dia bilang sama mamanya, ibu, ini kamar kosong ini dibuka saja, kita manfaatkan. Toh bapak juga sudah tidak ada, dan daripada kosong melompong ya kita manfaatkan. Apa kata mamanya, ibunya? Jangan nak, itu kamar khusus bapakmu. Sudah bisa. Sedikit lagi. Itu kamar khusus bapakmu. Jangan. Ibu saja jangankan masuk, lihat saja apa yang ada di dalam. Saya tidak pernah tahu apa yang ada di dalam. Tidak mau. Berkeras ibunya untuk tidak membuka kamar khusus itu, kamar pribadi. Karena didesak terus oleh sang anak, maka akhirnya sang ibu mengalah, dan akhirnya dibukalah pintu kamar rahasia itu, kamar khusus itu. Bapak ibu tahu apa isinya di dalam? Isinya kloset. Isinya kloset. Tapi klosetnya bukan kloset biasa. Klosetnya itu dibuat tinggi.
Saya membayangkannya setinggi ini, Pak. Karena kata kawan itu klosetnya itu tinggi, terus ditaruh untuk naik ke kloset itu ada 3 tangga, 3 anak tangga. Ada apa dengan tangga itu? Di tangga pertama ditaruh mushaf Quran. Jadi supaya dia untuk naik ke atas, dia injak dulu Quran. Dan itu memberikan bukti kalau dia mau memperkuat sihirnya, dia melakukan tindakan-tindakan berbahaya yang berhubungan dengan kekafiran, kekufuran. Ya. Jadi itu buktinya bahwa kalau laki-laki mau kuat sihirnya, biasanya kalau tidak cabul, dia melakukan tindakan-tindakan yang membawa kepada kekufuran, dan sihirnya juga memang kufur. Tapi sebenarnya dia tidak pernah bilang dia dukun, tidak pernah sihir. Berapa menit lagi, Pak? Ya. 1 menit lagi. Sudah paling nanti kita sambung. Saya kalau lebih sedikit tidak apa-apa. Bapak pernah tentu tahu kota Samarinda. Di kota Samarinda itu ada Sungai Mahakam, dikenal Sungai Mahakam yang paling terkenal. Tidak jauh dari Sungai Mahakam itu ada satu rumah kayak istana di sana. Saya pernah lewat di tempat itu. Karena memang dulu sering-sering saya ke Samarinda, memang ada keluarga di sana. Saya waktu isi daurah di sana, lewat dengan satu mobil dengan teman-teman, dia bilang, "Ustadz, tahu enggak rumah besar itu?" Saya bilang, "Saya enggak tahu dan memang tidak perlu tahu. Saya enggak punya keinginan." Dia bilang, "Bukan itu maksud kami, Ustadz. Itu, rumah istana itu isinya mobil-mobil mewah. Dan yang tinggal di dalam adalah seorang dukun besar yang sangat terkenal di Indonesia, terutama di kalangan pejabat. Bahkan kawan itu sebut nama pejabat yang pernah ke situ. Hebatnya orang itu adalah semua orang-orang yang mau dapat jabatan kalau ke situ jadi. Terus saya bilang, "Bagaimana Pak dengan itu yang kau sebut tadi namanya?" Dia bilang, "Itu Ustaz, dia lolos ya di putaran pertama, ketika putaran kedua dia tidak lolos. Kenapa? Karena dia tidak datang lagi. Tumbalnya luar biasa." Penutupnya, saudara sekalian, berhubungan dengan tukang sihir itu yang ada di Samarinda itu, dia adalah sepupu dari seorang ustadz besar. Karena itu orang Sulawesi, Pak. Saya bilang, sepupu dengan Ustadz Fulan. Saya tidak usah sebut namanya Ustadz itu. Orang Bugis sini. Dia keluaran Mekah dari universitas di Mekah itu. Saya bilang, tidak pernah dinasihati. Tapi apa dia bilang? Ketika dia bilang, "Ini dunia ini, untuk apa kau begini?" Dia bilang, "Memang dunia mantuan saya cari. Coba bayangkan." Alhasil yang menyedihkan adalah dukun besar itu tinggal di rumah bagaikan istana dengan seluruh kemewahannya. Istrinya dan anaknya tinggal di gubuk tidak jauh dari rumah istana itu. Itu istilahnya orang Makassar, ini syaratnya. Itu syaratnya itu. Jadi ini khas sekalian penjelasan singkat untuk bab sihir. Nanti insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ini saja, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan